Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nurdiari. Di video kali ini aku akan memberikan 4 resep tumisan yang simple dan pastinya tuh enak banget. Ini cocok sekali buat kalian dijadikan ide menu harian atau buat teman-teman anak kos yang bingung mau masak apa. Kalian wajib coba resep saya kali ini ya. Untuk resep singkatnya silahkan tonton terus ya video saya ini sampai akhir. Semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Ini saya sudah menyediakan satu buah pare. Untuk parenya aku gunakan pare hijau seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk bijinya aku akan buang terlebih dulu karena ini agak pahit ya kalau nggak dibuang. Nah kemudian aku akan belah menjadi dua bagian lagi, kemudian aku akan iris tipis-tipis ya teman-teman, jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis juga, kurang lebih seperti ini. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Oke, ini hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini udah selesai aku iris-iris. Kemudian aku akan tambahkan sekitar 2 sendok teh garam ya. Kemudian aku akan pecek-pecek kayak gini. Ini fungsinya biar tidak terlalu pahit atau bisa mengurangi rasa pahit dari pare ya teman-teman. Tapi kalau kalian suka yang parenya itu pahit, jadi kalian nggak perlu kalian pecek-pecek menggunakan garam. Terus tadi aku biarkan sekitar 10-15 menit, kemudian setelah itu aku akan bilas menggunakan air bersih seperti ini ya teman-teman. Ini aku akan bilas beberapa kali biar garamnya itu hilang. Nanti takutnya kalau garamnya nggak hilang terlalu asin ya pas jadi masakan. Kemudian untuk bumbunya ini aku akan haluskan aja. Ini ada bawang merah, bawang putih, kemudian ada cabai merah besar, kemudian ada cabai rawit. Untuk masakanku kali ini itu agak pedas ya teman-teman, dan kemudian aku tambahkan sedikit air ya biar nanti pas di blender itu cepet halus. Kemudian aku akan masukkan bumbu yang udah aku haluskan tadi, dan aku masukkan juga daun jeruk serta lengkuas. Aku tuh suka banget kalau bikin tumisan dikasih lengkuas ya teman-teman. Kalau kalian nggak suka bisa di skip. Kemudian aku tambahkan juga garam, gula serta kaldu jamur. Tidak lupa juga aku tambahkan lada bubuk secukupnya aja. Kemudian aduk-aduk, karena tadi aku tambahkan air, ini aku tunggu sampai airnya itu benar-benar menyusut seperti ini, baru aku akan tambahkan minyak goreng secukupnya. Kemudian ini aku akan aduk-aduk ya, tunggu sampai bumbunya itu benar-benar matang sempurna, jadi biar nanti itu tidak langu pas dimakan. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu aku akan masukkan udang kupasnya. Aduk-aduk sebentar aja ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini aku akan masukkan pare yang udah aku cuci bersih tadi ya. Jangan lupa diaduk-aduk ya biar semua bumbunya meresap. Nah setelah itu aku akan tutup aja biar cepet empuk ya teman-teman, dan sesekali kalian aduk-aduk karena aku nggak suka kalau bikin tumisan seperti ini aku tambahkan air ya, jadi aku maunya itu bener-bener ini air dari sayurannya aja. Oke, setelah seperti ini belum matang ya teman-teman parenya. Kemudian aku akan tambahkan kecap manis secukupnya aja, karena aku rasa masih terlalu pedas ya ini, jadi harus ditambahkan kecap.
Nah, setelah itu aku akan aduk-aduk seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu aku akan matikan api dan ini udah aku siapkan piring di sini ya teman-teman. Untuk tumisan kali ini aku masaknya nggak begitu empuk ya, aku tuh masih lebih suka kalau ada sedikit keras gitu, jadi pas dimakan itu ada crunch-crunchnya gitu teman-teman. Tuh, di sini saya sudah menyediakan buncis. Ini untuk buncisnya udah aku buang bagian pangkal dan ujungnya ya teman-teman, dan udah aku cuci bersih, jadi tinggal aku potong. Untuk memotongnya biar lebih cepat aku gunakan pisau aja ya. Dan ini memotongnya itu nggak terlalu panjang ya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Atau kalau kalian mau lebih pendek lagi juga boleh ya, sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Kemudian aku akan sisihkan. Untuk telurnya aku akan ceplok terlebih dulu ya, karena ini untuk porsi yang sedikit jadi aku gunakan 3 telur aja. Tapi kalau kalian mau porsi yang banyak, telurnya bisa kalian banyakin ya teman-teman. Kemudian aku akan kocok lepas dulu. Tidak lupa juga tadi aku udah tambahkan sedikit garam ya teman-teman, maaf videonya ke skip. Dan untuk perbumbuannya aku akan blender aja. Di sini ada cabai rawit merah dan cabai keriting merah, kemudian ada bawang merah, bawang putih. Aku akan blender halus aja, atau kalau kalian mau diulek juga nggak apa-apa ya teman-teman, atau diiris juga boleh. Kemudian ini aku siapkan air, kemudian setelah mendidih seperti ini aku akan masukkan buncis yang udah aku potong tadi ya teman-teman. Tidak lupa ini aku akan tambahkan sedikit minyak goreng biar warnanya tuh tetap cantik. Aku akan aduk-aduk ya teman-teman. Ini aku akan masak sampai buncisnya itu setengah matang. Tapi kalau kalian mau yang buncisnya benar-benar empuk, kalian bisa masak lebih lama ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian aku akan angkat dan tiriskan. Lanjut, aku akan siapkan wajan dan tambahkan sedikit minyak goreng. Kemudian aku akan masukkan telur yang udah aku kocok lepas tadi ya teman-teman. Ini untuk telurnya aku akan orak-arik aja. Tunggu sampai agak sedikit kering ya teman-teman, baru nanti aku akan tiriskan terlebih dulu untuk telurnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini untuk bekas wajannya nggak aku ganti ya, ini langsung aku masukkan bumbu yang udah aku haluskan tadi. Nah, setelah airnya menyusut seperti ini, kemudian aku akan tambahkan sedikit minyak goreng, karena tadi aku tambahkan air ya teman-teman, jadi aku harus menunggu sampai airnya benar-benar mendidih. Nah, ini aku tambahkan minyak goreng secukupnya, lalu aku akan masukkan daun jeruk. Untuk daun jeruknya kalau kalian nggak suka bisa di skip ya. Ini aku akan tumis sampai bumbunya itu benar-benar matang biar nanti itu tidak langu. Lanjut, ini aku akan masukkan bumbu yang udah aku siapkan kan tadi. Ada gula, garam, kaldu jamur. Setelah itu aduk-aduk. Nah, ini untuk sambalnya udah matang ya teman-teman. Oh ya, maaf lupa tadi ladanya nggak aku kasih ya teman-teman. Lanjut, aku akan masukkan buncis yang udah direbus tadi.
Kalau kalian nggak suka buncis, kalian bisa gantikan dengan menggunakan kacang panjang ya teman-teman. Nah ini aku akan tumis sebentar aja biar bumbunya ini meresap. Lanjut aku akan masukkan telur yang udah diurak-arik tadi. Kemudian aduk-aduk. Jangan lupa kalian koreksi rasa ya teman-teman, rasanya udah pas apa belum. Kalau belum kalian tinggal tambahkan aja. Karena tadi buncisnya udah matang dan telurnya juga udah matang, setelah seperti ini aku akan matikan api dan siap untuk disajikan ya. Di sini aku sudah sediakan air, kemudian aku akan tambahkan garam secukupnya. Ini untuk merendam terong hijaunya ya teman-teman. Jadi habis aku iris-iris terongnya itu langsung aku rendam. Nah di sini aku menggunakan terong bulat seperti ini. Kemudian ini untuk bagian ini apa namanya, tangkainya ini aku buang ya teman-teman. Ini untuk kalian yang suka masak terong, alangkah baiknya terongnya itu yang masih muda seperti ini teman-teman. Jadi menurutku rasanya itu lebih enak dan lebih ini isinya itu masih muda banget. Kalau yang ini belum tua seperti ini. Oke lanjut, ini aku akan potong menjadi beberapa bagian. Ini aku sengaja irisnya agak tipis aja ya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Nah kayak gini. Setelah itu aku akan masukkan ke dalam air garam tadi ya. Ulangi sampai semuanya selesai ya teman-teman. Untuk terong bulat ini selain untuk dimasak tumisan itu juga enak banget untuk lalapan. Jadi buat kalian yang suka makan pakai lalapan, nah ini rekomend sekali kalian bisa menggunakan terong ini. Nah hasilnya seperti ini teman-teman. Kalau udah direndam dengan menggunakan air garam itu warnanya itu tetap cantik kayak gitu ya. Ini enggak perlu dikupas sama lengkuas. Aku tuh suka banget kalau bikin tumisan dikasih lengkuas ya, tapi kalau kalian nggak suka bisa di skip. Dan untuk perbumbuannya ini aku akan blender aja ya. Ini ada cabai serta bawang merah, bawang putih. Ini ada cabai rawit keriting sama cabai rawit ya teman-teman. Nah kemudian ini aku akan tumis terlebih dulu karena tadi aku tambahkan sedikit air. Jadi ini aku akan tunggu sampai airnya itu menyusut ya teman-teman. Kemudian aku akan masukkan lengkuas sama daun jeruknya. Ini aku becek-becek kayak gini biar aromanya itu keluar. Jangan lupa sering diaduk ya teman-teman biar tidak gosong bagian pinggirnya. Nah ini karena udah menyusut, jadi aku akan tambahkan minyak goreng secukupnya aja, kemudian aduk-aduk. Lalu aku akan masukkan udang ribbonnya. Kalau kalian nggak ada udang ribbon, untuk udang ribbonnya bisa kalian gantikan menggunakan ikan teri juga boleh ya teman-teman. Kemudian aku akan masukkan bumbu halusnya, ada garam, gula, serta kaldu jamur. Kemudian aku akan aduk-aduk. Usahakan ini sambelnya itu benar-benar matang ya. Dan ini warnanya udah agak gelap seperti ini, baru aku akan masukkan terongnya. Kemudian aduk-aduk ya teman-teman. Usahakan pas kalian sudah memasukkan terongnya, apinya tetap di ini ya, di ukuran sedang ya, jangan terlalu kecil. Nanti kalau apinya kalian kecilkan, terongnya itu warnanya akan kecoklatan ya teman-teman, kurang menarik. Nah ini sesekali aku akan tutup biar terongnya itu benar-benar empuk. Nah ini sekitar 1 atau 2 menitan aja ya, baru aku aduk-aduk, ditutup lagi. Begitu seterusnya ya teman-teman sampai terongnya itu benar-benar empuk.
Kalian mau yang terongnya itu empuk banget atau agak sedikit keras juga boleh, sesuaikan selera kalian masing-masing aja ya. Oke, ini aku akan cek lagi. Ini aku akan cek. Nah, menurutku nih sebentar lagi aja udah ya. Dan tadi udah aku cek rasanya, menurutku udah pas. Kalau kalian suka kecap, kalian bisa tambahkan kecap ya teman-teman. Cuman aku nggak begitu suka, jadi aku tadi sudah tambahkan gula, jadi nggak perlu ditambahkan kecap lagi. Setelah itu aku akan matikan api dan siap untuk disajikan ya. Dan penampilannya itu kayak gini teman-teman, warnanya tetap cantik. Kalau tadi kalian tambahkan kecap, warnanya itu agak sedikit gelap ya, jadi kurang begitu menarik. Dan sekarang waktunya untuk icip-icip ya teman-teman. Di sini saya sudah menyediakan buncis. Untuk buncisnya aku akan buang dulu bagian pangkal dan bagian ujungnya ya teman-teman, karena nanti aku bikin sayuran campur-campur, jadi untuk porsi buncisnya aku gunakan sedikit aja. Dan lanjut aku tambahkan juga brokoli putih. Untuk brokoli putihnya, ini bagian kulitnya aku akan buang seperti ini ya teman-teman, biar nanti tuh kalau dimasak itu cepat empuk dan teksturnya nggak begitu keras. Kemudian aku akan belah menjadi beberapa bagian biar nanti itu cepat matangnya. Kalau kalian nggak ada brokoli putih, kalian bisa gunakan brokoli hijau. Kemudian ini aku akan tambahkan juga kacang kapri. Untuk kacang kaprinya sama, aku akan buang bagian pangkal dan ujungnya terlebih dulu, baru nanti aku akan cuci. Ulangi. Lanjut, aku akan tambahkan juga jagung muda. Untuk jagung mudanya aku akan iris agak tipis aja ya, biar nanti itu cepat matang. Kemudian aku akan tambahkan wortel sedikit aja ya, karena ini cuma untuk campuran aja biar warnanya itu makin cantik warna-warni. Kemudian aku akan iris agak tipis aja. Selanjutnya aku akan iris 2 siung bawang merah. Untuk bawang merahnya aku akan iris-iris, kemudian dicincang kasar seperti ini ya teman-teman. Untuk bawang putihnya juga sama, aku akan iris-iris kemudian dicincang kasar. Aku tambahkan juga cabai rawitnya, kemudian aku iris-iris juga ya. Dan untuk buncisnya tadi udah aku cuci bersih, sekarang tinggal aku akan iris-iris. Aku iris serong kayak gini ya teman-teman. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Di sana. Lanjut, ini aku akan rebus air. Setelah airnya mendidih, ini aku kasih sedikit garam, kemudian aku tambahkan juga sedikit minyak goreng. Lanjut, aku akan masukkan jagung mudanya. Ini aku akan rebus sebentar aja, jadi nanti pas dimasak itu lebih cepat dan cepat empuknya ya. Kemudian aku masukkan brokoli putihnya, kemudian masukkan juga wortel. Ini aku aduk-aduk ya biar merata. Kalau udah setengah mateng, aku akan masukkan kacang kapri. Untuk kacang kaprinya masaknya sebentar aja ya, kira-kira jangan nyampe 1 menit. Yang penting itu udah agak layu aja.
Selanjutnya ini aku akan tumis berbumbunya terlebih dulu. Untuk bumbu yang udah aku cincang tadi aku tumis di awal ya teman-teman. Ini aku akan tumis sampai aromanya keluar. Kemudian aku akan masukkan udang kupasnya. Ini aku akan tumis sampai aroma di udangnya keluar ya, kurang lebih sekitar 1-2 menitan. Oke, setelah seperti ini aku akan masukkan perbumbuannya. Aku tambahkan sedikit lada bubuk. Lalu aku tambahkan sedikit aja saus tiram. Kecap asin sedikit aja ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk biar tercampur merata bumbunya. Biar tidak terlalu kering, aku tambahkan sedikit air. Kemudian aku tambahkan juga sedikit kaldu bubuk. Aduk-aduk ya teman-teman. Terakhir aku akan masukkan sayuran yang udah aku rebus sebentar tadi. Kemudian aduk dan masak sebentar aja biar bumbunya meresap. Setelah seperti ini, matikan api dan siap untuk disajikan ya. Penampilannya tuh cantik banget dan warna-warni, jadi rekomen sekali buat kalian yang mau diet atau mau hidup sehat. Kalian bisa coba resep saya ini ya teman-teman, karena selain bahannya gampang didapat dan caranya bikinnya tuh mudah banget. Kalau kalian mau resep lainnya silahkan tonton video saya yang lain ya, karena aku udah sediakan banyak video di sana, jadi kalian tinggal scroll aja. Untuk videoku kali ini sekiranya sampai di sini dulu ya. Kalau kalian ada kritik dan saran silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar ya, dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.